Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya R.A. Lutfi Asia Ferdisya, NPM 2003-201-0074 dari sesi Senin. MAP Abu-Abu akan menjelaskan tentang studi kasus, yaitu dari modul 6, analisis klaster. Pengertian dari analisis klaster adalah suatu kelas teknik yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek atau kasus ke dalam kelompok yang homogen atau kelompok yang anggotanya sama, memiliki sifat sama. Asumsi yang harus dipenuhi: pertama, sampel yang diambil benar-benar bisa mewakili populasi yang ada. Diperlukan sejumlah sampel yang cukup besar agar proses clustering bisa dilakukan dengan benar. Kedua, yaitu multikolinearitas, yakni kemungkinan adanya korelasi antar objek. Dianjurkan untuk menghilangkan salah satu variabel dari dua variabel yang mempunyai korelasi cukup besar. Ciri-ciri klaster yang baik yaitu pertama, homogenitas atau kesamaan yang tinggi antar anggota dalam satu klaster. Kedua, heterogenitas atau perbedaan yang tinggi antar klaster yang satu dengan klaster yang lainnya. Jadi, anggota dalam satu klaster harus memiliki sifat kesamaan yang tinggi, sedangkan dengan anggota klaster yang lain harus memiliki sifat perbedaan yang tinggi. Hierarchical cluster. Jadi analisis cluster dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hierarchical cluster. Metode ini digunakan untuk mengelompokkan objek secara terstruktur berdasarkan kemiripan sifatnya, dan klaster yang diinginkan belum diketahui banyaknya. Biasanya digunakan untuk jumlah sampel atau data yang relatif sedikit. Terdapat dua prosedur pada metode berhierarki, yaitu metode aglomeratif dan ada dua prosedur, yaitu prosedur aglomeratif dan prosedur divisif. Ada metode yang termasuk dalam hierarchical cluster ini, yaitu hierarki single linkage, complete linkage, average linkage, median linkage, dan centroid linkage. Hasil dari algoritma hierarchical cluster disebut dengan dendrogram. Sedangkan jenis yang kedua yaitu non-hierarchical cluster, digunakan untuk mengelompokkan objek di mana banyaknya klaster yang akan dibentuk dapat ditentukan terlebih dahulu sebagai bagian dari prosedur penggerombolan. Setelah jumlah klaster ditentukan, baru proses klaster dilakukan tanpa mengikuti proses hierarki. Metode ini dapat diterapkan pada data yang lebih besar dibandingkan metode hierarki yang biasa, disebut dengan metode K-means. Prosedur dasar dari analisis klaster yang pertama adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah analisis klaster merupakan hal yang sangat penting karena berguna untuk pemilihan variabel-variabel yang akan dipergunakan untuk pengklasteran. Kedua, yaitu memilih ukuran jarak atau similaritas. Tujuan pengklasteran ialah untuk mengelompokkan objek yang mirip dalam klaster yang sama. Maka beberapa ukuran diperlukan untuk mengakses seberapa mirip atau berbeda objek-objek tersebut. Ketiga, standarisasi data. Proses standarisasi dilakukan apabila di antara variabel-variabel yang diteliti terdapat perbedaan ukuran satuan yang besar. Perbedaan satuan yang mencolok dapat mengakibatkan perhitungan pada analisis klaster menjadi tidak valid. Keempat, memilih suatu metode pengklasteran. Data yang dianggap mempunyai satuan yang sangat berbeda diseragamkan dan metode klaster ditentukan. Misalnya dipilih average linkage, kemudian dilakukan pengelompokan data. Kelima, melakukan interpretasi terhadap klaster yang telah dibentuk. Tahap ini meliputi pengujian tiap klaster
dalam terminologi untuk menamai dan menandai dengan suatu label yang secara akurat dapat menjelaskan klaster. Keenam, melakukan validasi dan profiling klaster. Proses validasi bertujuan untuk menjamin bahwa solusi yang dihasilkan dari analisis klaster dapat mewakili populasi dan dapat generalisasi untuk objek lain. Klaster yang terbentuk jika sudah valid, maka akan dilakukan proses profiling untuk menjelaskan karakteristik setiap klaster berdasarkan profil tertentu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.